Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumu mata taqiluna. Kapan kamu berfikir? Mata tudrikuna. Kapan kamu mengerti? Alladzi asiru ilai, tentang perjalananku ini. Alladzi kang asiru mlaku sapa insun ilai maring ladzi, ya, tujuan perjalananku. Tufu ala muridil haqqi azza wa jalla. Carilah orang-orang yang lagi belajar benar. Carilah murid-murid kebenaran. Wa idza waqa'tum bihim, kalau kemudian ketemu dengan mereka, cari orang-orang yang lagi belajar benar. Kalau sudah ketemu, fakhdimuhum, ya, berkhidmatlah kepada mereka, dilayani, dibantu mereka itu. Bi amwalikum, dengan hartamu, wa anfusikum, dan dengan dirimu. Cari orang yang lagi belajar benar, kalau sudah ketemu dibantu dong. Aturannya begitu. Tetapi di masyarakat kita sebaliknya. Kalau ada orang lagi belajar benar, dimusuhi, dibenci, dihujat dan sebagainya. Yang dianggapnya orang nyeleneh, dianggapnya langka wudele, dianggapnya pemalas, dianggapnya semuanya salah paham. Ya, artinya di suatu desa bencoleng nyalon kuwu, santri nyalon kuwu, yang jadi siapa? Berarti masyarakat itu masyarakat bencoleng. Boro-boro bantu orang benar. Ya, hanya tergiur uang 50.000 untuk 5 tahun ke depan, desanya itu nggak jelas. Tolong dibantu. Al-muriduna as-sadiquna lahum rawaih lahum. Seorang murid yang benar-benar murid, yang belajar benar-benar belajar benar. Bukan cari penggandaan uang, bukan cari kesaktian, tapi pengen belajar benar. Lahum rawaih, ada aromanya. Ana ambon-ambone, ana selengut-selengute, ada aromanya. Alamatun zahiratun nayyuratun ala wujuhihim, tanda-tanda yang kelihatan mata, bercahaya di wajah mereka itu. Ada sinar ketuhanannya itu. Walakinnal afata fikum wa fi basairikum, tetapi yang menjadi hambatan kendala itu ada pada dirimu, di basirahmu, wa fi afhamikum as-saqimah, dan juga pemahaman kamu yang sakit. Ma tufarriqu baina siddiqi wa zindiq, tidak bisa membedakan mana yang siddiq, mana yang zindiq, mana orang yang benar, mana orang yang enggak benar, mana ulama yang ambilin, mana ulama yang sakti-saktian, mana ulama yang jujur, mana ulama yang bohong. Kamu tidak bisa membedakan, karena mata hatimu gelap gulita, alias durung gerung benar. Berbeda tolak ukurnya. Walakinnal afatu fikum wa fi basairikum wa fi afhamikum as-saqimah.
Ma tufariqu baina siddiqi wa zindiq, bainal halali wal haram. Enggak bisa membedakan mana halal mana haram. Sekarang kebanyakan halal. Kebanyakan halal. Halal tidak, haram tidak jelas. Bainal masmum wa ghairus mahmum. Mana yang beracun, mana yang tidak beracun. Tapi saya tidak mengerti, di tengah masyarakat kita, nggak tahulah. Itu seringkali orang yang memang tujuannya nipu kok bisa jadi punya pengikut banyak sih, nggak ngerti sih. Penipu bisa punya pengikut banyak sih. Dan orang yang benernya malah nggak ada yang percaya. Sebabnya apa? Karena kamunya udah nggak benar. Jadi nggak tahu benar. Yang nggak benar siapa? Kamu yang nggak benar. Sehingga kamu tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Bainal musyrik wal muwahhid. Tidak bisa membedakan antara orang yang bertauhid dan orang yang musyrik. Malah sekarang yang ada orang yang bertauhid dimusyrik-musyrikan oleh yang musyrik. Orang yang bertauhid nih dimusyrikan oleh orang yang musyrik. Orang yang musyriknya menganggapnya aku bertauhid. Yang bertauhid dimusyrik-musyrikan, musyrik bid'ah zindiq. Padahal yakun karane wong edan ngarani wong sejen edan. Dia terbalik-balik. Orang yang muwahhid dianggapnya musyrik, orang yang musyrik dianggapnya muwahhid. Ahlu syirik dianggapnya ahlu tauhid dianggapnya ahlu syirik. Orang kaya disangka miskin, orang miskin disangka kaya. Gitu. Orang pintar kayak orang goblok kayak orang pintar. Kenapa kami tidak bisa membedakan orang pintar dan goblok? Persoalannya bukan apa, kamunya goblok. Jadi tidak bisa membedakan mana pintar mana goblok. Ngukurnya pakai apa? Bainal mukhlisi wal munafiq. Juga tidak bisa membedakan orang yang mukhlis dan munafik. Orang yang setia dengan orang yang hipokrit, yang munafik. Nggak beda. Begini, untuk niteni memperhatikan siapakah teman-temanmu yang setia, tunggu saatnya kamu bangkrut, yang tetap bersamamu itu teman setiamu. Kalau satu ini. Kalau kamu lagi makmur, banyak teman, nggak bisa dibedakan. Semuanya berlomba-lomba membujuk kamu, ngolok kamu, menyenangkan kamu, karena kamu lagi subur. Begitu jatuh bangkrut, nah yang pada pergi pating kecius kah? Nah itulah munafik itu. Yang tetap bersamamu itulah teman setiamu. Kalau sudah kamu ketemu teman setia, tolong dirawat baik-baik. Ini teman bisa diajak hidup, belajar urip ning alam. Istri juga sama, ada istri yang setia, ada istri yang ngeret, ada kan? Kalau yang ngeret gimana? Ada uang? Nggak ada uang? Begitu usahanya bangkrut, langsung minta cerai. Ada yang setia. Sang suami bilang begini, Adinda, aku gagal usaha, sehingga aku tidak bisa membahagiakan kamu. Siap-siaplah, akan ku kembalikan kepada ibumu. Saya tidak mau mengajak kamu sengsara nih. Apa jawabnya? Aku akan tetap selalu bersamamu. Itu. Iya. Ana beli rabi mengkonon ku. Ana. Ya. Bainal asi wa ta'i. Tidak bisa membedakan antara pendosa
ya, dan orang yang taat. Baina muridil haqqi azza wa jalla wa baina muridil khalq. Tidak bisa membedakan orang yang belajar benar dan mencari Allah dan orang yang mencari makhluk Allah, mencari materi. Ikhdimu syuyukha al-umala. Ya, berkhidmatlah, bantulah maksudnya syuyukh yang para ulama yang ambilin tadi bil ilmi, yang menggelarkan ilmunya, yang mendidik masyarakatnya, dibantu mereka tuh, dibantu, dilindungi, jangan dibiarkan. Hatta yu'arifukum al-asya kama hiya, sampai nanti para masyayikh tadi bisa memperkenalkan kepada kamu tentang segala sesuatu seperti adanya. Yang sampai membimbing kamu. Ijtahidu fi ma'rifatil haqqi azza wa jalla. Bersungguh-sungguhlah. Ya. Dalam hal mencari kebenaran, ingin kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Harus bersungguh-sungguh. Fa innakum idza araftumuhu araftum ma siwahu. Kalau kamu sudah kenal dia, Allah, araftum ma siwahu, baru kamu kenal selain Allah. Tsumma ahibbuhu, lalu cintailah Tuhanmu itu. Idza kuntum, apabila kamu ma tarawnahu, ketika kamu tidak melihatnya, bi'ayuni ru'usikum, dengan mata kepalamu, fanduruhu bi'ayuni qulubikum, lihatlah Tuhanmu dengan mata hatimu. Idza ra'aitum an-ni'ama minhu, apabila kamu melihat kenikmatan-kenikmatan dari Allah, ahbabtahu daruratan, pasti kamu akan mencintainya, tidak bisa tidak, nomor daruratan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahibullah, cintailah Allah, lima yughadhikum min ni'amihi, karena Allah ngasih makan kamu dengan kenikmatan-kenikmatannya. Wa ahibbuni bihubbillah, dan cintailah aku berdasarkan cintamu kepada Allah azza wa jalla. Setelah kamu melihat kenikmatan-kenikmatan Allah itu, maka biddarurah, tidak bisa dielakkan, kamu akan mencintainya. Sebabnya kamu sampai sekarang belum pernah jatuh cinta kepada Allah. Sebabnya selama ini kamu tidak pernah melihat. Kamu selama ini tidak pernah melihat kenikmatan Allah itu. Sampai hari ini, ketika kamu belum pernah mencintai Allah. Sebabnya karena kamu tidak mengerti bahwa kamu dikasih makan, dikasih minum. Kamu ini di sini kan lagi jadi tamunya Allah. Ditempatkan di sini nih, dengan segala fasilitasnya, dengan segala jamuannya, makanannya, fasilitasnya, mataharinya, bulannya, bintangnya, sungainya, semua indah. Aneh. Ada orang dijamu di satu rumah, dikasih kamar mewah, pakai AC, pakai spring bed, pagi keluar sarapannya, ada keju, ada mentega, siang ada ayam bekakak, malam, setiap hari. Tapi orangnya tidak pernah menanya, ini tuan rumahnya mana,
Sirah kun. Makan aja. Tuan rumahnya kamu tidak kenal. Dan kamu tidak pernah bertanya mana tuan rumahnya. Inilah realita yang sehari-hari yang kamu jalani itu. Ya ini kan namanya terlalu banget sih. Ya anak kecil saja dibawa aja kondangan terus dihormati. Mana tuan rumahnya? Dia anak kecil nanya kok yang mana? Barang sira orang sakon aja. Nggak mau tahu dan tidak mau kenal. Itu. Ya iyalah. Amin. Ya qaumu. Qad ghadzakum. Allah telah ngasih makan kamu. Bini'amihi dengan segala kenikmatan-kenikmatannya. Wa antum fi butuni ummahatikum. Pada saat kamu sedang ada di dalam perut ibumu, masih janin, masih jadi embrio. Wa ba'da khurujikum, dan juga setelah kamu keluar dari perut ibumu. Thumma a'taakum al-awafi wal qu'. Lalu Allah kasih kamu berbagai macam kesehatan, wal quwa, dan segala kekuatan, wal batas, dan segala kemampuan, wa razaqakum ta'atahu, dan Allah memberi rizki kepada kamu sehingga mau mentaati Allah, wa ja'alakum muslimina muttabi'ina linabiyhi, dan menjadikan kamu orang-orang Islam yang mengikuti nabinya sallallahu alaihi wasallam. Fa inna syukrahu wa mahabbatahu kasyukrihi wa mahabbatihi. Maka bersyukur kepadanya dan mencintainya itu sama dengan bersyukur dan mencintai Allah. Cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul itu satu paket. Satu paket. Jadi enggak mungkin cinta Allah membenci nabinya, enggak mungkin. In kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Bukti bahwa kita mencintai Allah, buktikan dulu dengan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dialah yang memperkenalkan kita kepada Allah. Bagaimana mencintai Rasul itu? Yaitu ittiba, mengikuti ittiba, menteladani, bukan mengikuti, bukan mentaklidi. Bedanya ittiba dengan taklid itu. Kalau ittiba mah di situ mengikuti secara rasional. Kalau taklid mah mengikuti secara membabi buta. Pokoknya Nabi pakai siwak, berarti sunahnya pakai siwak. Sikat gigi tidak sunnah, odol tidak sunnah. Biar siwaknya udah tumpul juga, tetap sunnah, latak lutuk. Nggak ada siwak pakai lengan baju, itu yang sunnah. Kalau ittiba rasional, siwak ini tujuannya adalah merawat kesehatan gigi. Dengan cara apapun yang namanya merawat gigi, itulah namanya ittiba. Pakai siwak saja boleh, apalagi pakai sikat gigi, pakai Pepsodent, ya jauh lebih baik dong. Sampai sekarang masih ada nggak orang pakai siwak? Ya itu namanya taklid. Nabi berpakaian menampilkan keanggunan, rapi, bersih, nggak pernah ada beleknya, dan mulutnya nggak pernah bau karena disikatnya setiap saat sih. Selalu bawa kaca, bawa sisir. Jadi kalau nemu orang perlentelah. Jadi yang ittiba itu, cobalah kamu berpenampilan perlente dong.
berpenampilan berwibawa. Iya, bukan lalu pakai sorban, pakai jubah. Yang jubah itu bukan pakaian sini, pakaian sana. Iya, paham enggak? Jadi yang penting kamu tampil necis gitu, necis. Itu namanya ittiba. Iya, tapi bajunya hijau, sorbannya hijau, diputarkannya 2 kali, terakhir dikelamprekan ke pundak kanan, terus naiknya ontak. Itu taklid namanya. Kalau Nabi naik ontak, ya kamu naik baby bank S600, pakai rompi, pakai dasi. Otaknya encer, teknologinya hebat. Itu namanya menteladani Kanjeng Nabi. Iya. Kamu pernah membayangkan enggak pakaian di abad ke-7 kayak apa? Sudah ada pabrik tekstil belum? Bukan ada BHS, Kombitex. Pakaian mereka tuh bukan karung lah, kulit kambing ditekuk, dibolongi tengahnya, masuk celup, terus dijahit di kata kanan, kata kiri itu. Sepatunya ya belum ada jahitan dong, dibungkus pakai kulit kambing, diikat set, namanya khuf. Mau pakai itu lagi kamu ya? Jadi ittiba itu nantinya mah bukan kepada penampilan zahir, tapi moralitas itu yang paling penting. Kalau penampilan zahir mah akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kalau moralitas mah bersifat universal dong. Yang namanya kejujuran ya di mana-mana terjujur. Iya kan? Nah, kenapa warna hijau menjadi warna favorit bagi orang Islam? Karena konon katanya ada hadisnya bahwa Nabi itu menyukai warna hijau. Di sana itu padang pasir. Negerinya miskin, air kurang, hanya bebatuan. Jadi imajinasi mereka melihat pemandangan yang hijau itu luar biasa. Makanya sorga itu digambarkan dengan sungai-sungai yang mengalir. Jadi Nabi itu senang pemandangan yang hijau, bukan bajunya hijau. Baju kalau hijau, setelannya angel, susah. Pakai merah, nggak cocok. Pakai kuning, nggak cocok. Pakai hitam, nggak cocok. Bajunya putih, serbannya hitam, kayak kue klepon. Hijau tuh setelannya hanya hijau tua, hijau muda. Ya kan? Atasnya hijau muda, bawahnya hijau tua. Paling susah. Saya nanya sama ahli fashion tuh, warna hijau kayak apa? Itu. Jadi senang kepada hijauan tuh pemandangan alam yang hijau, bukan pakainya hijau. Tapi semuanya sama-sama tidak bisa membuktikannya. Persaksi saya begitu juga saya tidak membuktikan. Karena saya tidak melihatnya kan. Mereka yang ngotot baju hijau juga nggak bisa membuktikan. Kan nggak pernah ketemu kan. Cuma pikiran saya, Nabi kan perlente. Termasuk memilih warna juga hebat beliau nih. Pada zamannya tuh. Itu makanya sekali lagi bahwa cinta kepada Allah satu paket dengan cinta kepada Rasul. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau engkau cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, engkau bakal dicintai oleh Allah. Itu aja. Idza ra'aitum an-ni'am minhu zalat mahabbatul khalqi min qulubikum. Kalau kamu sudah bisa melihat kenikmatan itu datangnya sesungguhnya adalah dari Allah, maka kebanggaanmu terhadap sesama, terhadap makhluk hilang dengan sendirinya. Ya. Sementara kamu tidak pernah merasakan
rizki dari Allah, tidak pernah merasakan diberi kebaikan oleh Allah, makanya selama ini kamu tergantung kepada sesama. Dan selalu berusaha ingin membalas budi pada orang yang berbuat baik kepadamu. Kamu merasa berhutang budi, sangat tergantung. Iya. Ya iya. Padahal hakikatnya rezeki itu datangnya dari Allah kok. Ini begini. Betul kita ini dari kecil yang nyusuin ibu, yang jajanan ibu, yang nyebokan ibu, biaya sekolah orang tua, ya kan? Sehari-hari kita dengan teman, nanti pinjam sana, pinjam sini, mungkin teman bantu. Allahnya mana? Gak ada dalam pikiranmu tuh. Yang ada ya makhluk-makhluk ini. Ya, orang berbuat baik, kamu muncul keinginan membalas budi kebaikan orang itu, betul nggak? Kayaknya seperti berhutang lah, namanya hutang budi. Lah kalau kepada Allah nggak pernah terpikir kok. Lah itulah makanya, jadi selama ini kamu percaya Allah sekedar ada. Tidak ngasih makan, tidak ngasih minum, tidak ngasih rezeki, tidak berkuasa, tidak mengerti, tidak tahu, sekedar ada. Seperti meyakini rokok ada, ya udah ada. Iya. Jadi makanya rasa cinta kepada Allah nggak pernah muncul karena selama ini kamu tidak pernah merasakan kebaikan Allah. Membubaikah? Kaderga Gusti Allah ku langkah jasana ini kita ke. Apa sih jasanya? Pakai duit beli orang, Gusti Allah. Kan begitu. Kapan tangan Allah menjulur di hadapanmu itu? Nyanang duitnya. Kan tangan ibu, tangan saudara, kakak. Wis paham. Al-arifu lillah azza wa jalla al-muhibbu lahu an-nadhiru ilaihi bi'aini qalbihi. Orang yang arif billah itu orang yang mencintainya, yang melihatnya dengan mata hatinya. Alladzi yara al-ihsana wal isa'ata, dan dia melihat kebaikan dan keburukan minhu dari Allah semuanya. La yabqa lahu nadharun ila man yuhsinu ilaih wa yusi'u minal khalq. Dan sudah tidak ada lagi pandangan baginya melihat ada orang yang berbuat baik dan ada orang yang berbuat jahat dari makhluk. Semuanya adalah ketentuan Allah. Ketika dapat rezeki yang merasakan dikasih oleh Allah, nalikannya terkilir, yang ngerasa dijongklokkan yang Gusti. Dapat untung ya dikasih Allah, dapat rugi ya dirugikan oleh Allah. Ya, semuanya dari Allah semuanya. In dhahara minhum ihsanun ra'ahu bitashkhiril haqqi azza wa jalla. Kalau kelihatan nampak ya dari mereka ada yang berbuat baik, maka yang dilihat adalah orang itu karena dikerahkan oleh Allah, digerakkan oleh Allah. Wa in dhaharat minhum isa'ah ra'aha bitaslitihi. Kalau melihat ada orang yang menjahatinya, maka dia melihatnya adalah Allah yang melakukannya. Khairihi wa syarihi minallah. Ini membangun kesadaran bahwa begini, antuk minabil qadari khairihi wa syarihi minallah. Saya ini jangan salah paham bahwa meyakini takdir itu artinya baik dan buruk itu semuanya datangnya dari Allah. Pengertiannya
bukan Allah itu melakukan keburukan, bukan. Jadi seharusnya antum mengambil qadari khairihi wa khairihi wa khairihi wa kulli khairihi min Allah. Enggak ada masalah Allah syar. Nah, ketika kita mengatakan khairi wa syarhi, itu artinya baik dan buruk menurut tinjauan kita. Hakikatnya Allah nggak pernah berbuat buruk itu. Semua Allah semua berbaik. Paham nggak? Ini khairi wa syarhi itu bukan untuk Allah, untuk dipandang dari sudut pandang manusia. Dapat beli mobil, khair apa syar? Tabrakan syar dari pandangan kita. Iya, dapat mobil rezeki, tabrakan musibah menurut kita. Tetapi tidak mungkin Allah berbuat jahat. Apapun yang Allah lakukan semuanya baik, nggak ada yang buruk. Jadi itu menurut pertimbangan dari sudut pandang manusia. Kalau dapat rezeki seneng nggak? Kalau musibah seneng nggak? Enggak. Kesel kan? Kenapa kesel? Karena kamu tidak paham. Kalau kamu paham, ya nggak kesel. Pasti akan siap menerima apapun yang menjadi keputusan Allah. Dapat rezeki, ya alhamdulillah. Dapat rugi, ya alhamdulillah. Gimana sih? Nah ini persoalannya. Kita dari sudut pandang kita melihat itu adalah musibah. Begini, padahal Allah kasih musibah kepada kita tuh adalah saking sayangnya kepada kita untuk mengingatkan kita. Orang tuh juga sama, sekali-kali ngecewer anaknya kalau nggak berangkat sekolah kan. Iya kan? Katanya sayang. Katanya sayang mana? Kok sih dicewer? Sok jawab dulu. Sayang anak enggak? Kok sih dicewer? Iya, karena dia badeg. Kok dicewer? Saking sayangnya. Tanya sama anaknya. Apa jawabnya? Bapak galak. Bapak kamu kan galak bapak tuh. Kata bapaknya, bukan galak. Aku saking sayangnya. Untuk masa depanmu perlu dicewer. Jadi musibah itu perlu. Ya, saya doakan mudah-mudahan kamu banyak musibahnya aja. Biar selalu sadar terus kan gitu. Orang kalau nggak ada musibahnya itu lengah, lalai, ngantuk. Jalan tol saja itu perlu dikasih benjolan supaya jangan sampai supir itu. Nah, jalan tol bikin benjolan-benjolan di jalan itu tujuannya baik atau buruk? Baik. Allah juga sama. Saking kamunya nggak paham. Ya. Begini. Sebetulnya musibah itu pentingnya apa? Menyadarkan kamu bahwa kamu mendapatkan nikmat. Sekali-kali dicabut supaya sadar. Kenapa perlu disadarkan? Karena kalau kamu tidak sadar, mana mungkin kamu bersyukur sama Allah. Yang gak sadar, tidak tahu, tidak sadar, tidak mengerti atas dasar apa kamu bersyukur kepada Allah. Pak Rahmat di bawah ranjangnya itu ada harta karun 1 ton emas. Tapi Pak Rahmat tidak tahu, seneng nggak? Kenapa nggak seneng? Ya. Makanya musibah itu adalah untuk memberitahukan kamu. Masa nggak terima kasih? Itulah makanya. Makanya kalau nggak ngerti ajaknya bacot. Orang yang bersyukur mendapatkan nikmat itu adalah orang yang sedang berada di puncak kebahagiaan. Percaya nggak? Tapi orang yang berkeluh kesah dengan perjalanan nasibnya, dia orang yang sedang dalam penderitaan kok. Semuanya disesali. Kenapa aku terlahir tidak cantik? Ngapain mikir-mikir ke situ?
Ya sudah, terima saja. Wajahmu pas-pasan memang iya, tapi nasib kamu kan belum tentu. Iya kan? Apa orang yang cantik hidupnya pasti bahagia? Enggak. Malah perempuan yang cantik sering disakiti suaminya aja. Dibawa selingkuh, kawin lagi selingkuh. Ya ini kan tidak berimbang. Ketika engkau menemukan istrimu berpelukan dengan laki lain, namanya apa? Selingkuh. Ketika istrimu melihatmu berpelukan dengan perempuan lain, sunnah Rasul. Kan tidak berimbang. Iya. Padahal dulu waktu kamu kawin, kamu hanya bawa ulek kok. Istrimu bawa cobek. Suami bawa ulek, istri bawa cobek. Sama-sama melaratnya, usaha bersama, berarti uang itu kan milik bersama. Dipakai kawin lagi, itu kan perselingkuhan cinta, perselingkuhan materi. Gimana lah? Iya dong, berlapis, pasalnya berlapis. Jadi laki-laki berselingkuh itu punya legalitas ya. Dibenarkan gitu. Ya itu terserah kamu lah. Silakan berbicara dengan hati nuranimu aja lah. Iya. Kok tega banget sih kamu? Iya. Istrimu yang begitu setia, pengabdian sejak kecil, ya kan? Usaha bareng-bareng, di bawah susah ya mau. Ya. Betul nggak? Kok setelah kaya kamu berkhianat? Dan kamu tidak pernah merasa berdosa kok menyakiti istri itu. Ngeri kan? Ya. Percaya nggak? Suami kawin lagi. Istrinya sakit nggak hati? Nah, suaminya merasa nggak menyakiti istrinya? Tidak. Ya kenapa? Ya kenapa? Pokoknya tidak berimbang lah. Tidak balance. Ya karena kita kan sistem patriarkis. Jadi perempuan itu hanya dilihat dari sudut pandang lelaki. Ya kan? Tidak dilihat dari sudut pandang perempuan, dari pihak lelaki. Ya udahlah, begitulah kira-kira. Iya. Intaqala nadruhu minal khalqi ilal khaliq. Pandangannya, penglihatannya telah bergeser. Yang tadinya yang dilihat hanya makhluk saja, sekarang sudah bisa melihat Khaliq, sang pencipta. Ketika dapat uang, ada orang ngasih uang, yang dilihat tangan Allah yang menjulur. Dan dia mengatakan alhamdulillah. Dan kepada yang memberinya, terima kasih. Saya doakan mudah-mudahan kebaikanmu diterima di sisi Allah. Selama ini seorang petani itu merasa begini ya, beda orang pleret sama orang kertas maya, sifatnya beda. Orang pleret lebih dermawan dari orang kertas maya, karena petani dengan pedagang. Pedagang lebih dermawan, karena mendapatkan uangnya perputarannya cepat dan tidak perlu tenaga yang luar biasa. Yang penting asal buka dagangan cukup. Kalau orang Indramayu sih ya mending. Andai kan suatu ketika ada patungan lah, swadaya masyarakat bangun masjid, keputusan rapat per kakak dikenakan sumbangan 500.000. Kalau orang pleret mengatakan berapa sumbangannya? 500.000. Oke, siap deh, nanti minggu depan saya bayarin. Yang terbayang di dalam pikirannya 5 lembar kertas berwarna merah. Tapi orang kertas maya 500.000.
yang terbayang gabah seberat 1 kintal. Paham? Itu. Ya karena orang yang mendapatkan uangnya susah payah itu lebih medit daripada orang yang dapat uangnya mudah. Betul nggak? Itu kan logikanya seperti itu. Betul nggak? Yang dapat uangnya susah payah biasanya lebih menghemat, lebih medit daripada orang yang mendapatkannya dengan mudah. Nah sekarang orang tani merasanya dapat uangnya dengan susah payah. Bertempur dengan lumpur. Ya kan? Berjemur di matahari sampai pundaknya melengang semuanya. Betul? Itu logika mereka. Sekarang mau saya tanya. Kalau iya kamu merasa capek, merasa kerja keras. Apa yang kamu tanam padi? Bibitnya apa? Gabah. Yang bikin gabah siapa? Disebarnya di mana? Tanah dapat bikinnya siapa? Kemudian yang menurunkan hujan dari langit siapa? Yang menumbuhkan padi siapa? Yang menyinari dengan matahari siapa? Di mana lelahmu? Di mana capeknya kamu nih? Kan nol. Tanah yang bikin Allah, gabah yang bikin Allah, yang menumbuhkan Allah, yang menurunkan hujan Allah. Lalu kamu merasa capek? Ya dasar medit berang mah. Oke, udah siap ke. Bakang ngepep pari kah? Ngumpet-ngumpet enggak? Anak sih ngawasi sih, wawan ngawasi. Jadi itu semuanya hanya angan-angan aja kok. Semua yang ada dalam pikiranmu itu hanya hayalan dan angan-angan saja. Yuk kita berpikir realistis saja. Semua yang ada dalam pikiranmu, cita-citamu, keinginanmu, kebutuhanmu, segala macam itu hanya angan-angan saja. Ya mengapa? Karena sudah terbiasa dikiranya realita, padahal tetap itu angan-angan. Bangun pagi. Pernah bangun pagi? Siapin masakan, sarapannya apa? Bubur. Belinya di mana buburnya? Jadi barang. Terus setelah sarapan bubur, bikin kopi, cap kapal api sampai airnya panas, airnya dingin, buka kulkas apa namanya, kompor, tek nyalain, mendidih, plus semuanya, ya kan. Terus mau kamar mandi, buka keran, cur, ya kan begitu. Setelah mandi pakai sabun, semua yang kamu lakukan ini, ketika ada salah satu item yang tidak bisa memenuhi kebutuhanmu, buka keran, airnya nggak keluar, bermasalah nggak? Nyalin kompor, gasnya habis, masalah nggak? Mau bikin kopi, kopinya habis, iya kan? Nyalain listrik, setrumnya nggak ada, alarm. Mau untuk mobil, bensinnya habis. Semakin kebutuhanmu yang terbiasa sehari-hari, satu item saja tidak terpenuhi, kamu sudah berkeluh kesah. Betul nggak? Jadi selama ini kamu sudah tergantung dengan kopi, tergantung dengan kompor gas, tergantung dengan air ledeng, tergantung dengan listrik. Saya mau nanya, orang zaman dulu, nenek moyang kita dulu masih di hutan-hutan, masih berburu, ada listrik belum? Mobil, sepeda, motor, kulkas, ada yang bahagia enggak? Apakah kebahagiaan harus dipenuhi ini semua kebutuhan? Itulah makanya semakin kamu tergantung kepada produk-produk semacam itu, membuat hidupnya semakin repot kok. Betul nggak? Setiap kamu punya keinginan, itu ada resikonya.
Ya, untuk mencapai ini kamu bekerja keras. Karena kesibukanmu mencari keinginanmu itulah, disitulah sebab utamanya kamu tidak pernah memikirkan Allah. Yang kau pikirkan ledeng, air, gas, kopi, listrik, mobil. Sama sekali sudah tidak pernah ingat lagi kepada Tuhanmu itu. Betul nggak? Waktumu tersita untuk memenuhi kebutuhan semacam itu. Semakin kamu mempunyai banyak keinginan, hidupmu semakin susah. Semakin banyak tergantung, semakin susah. Jadi kalau ingin kamu bahagia, cobalah sederhanakan hidupmu ini. Paham nggak? Disederhanakan. Coba 5 apa adanya. Selesai. Iya. Wa madzalika yu'ti syar'u haqqahu wala yasqutu hukmuhu atau wala yusqitu hukmahu. Sekalipun demikian, syariat memberikan haknya dan tidak membatalkan hukumnya. Wala yazalu qalbul arifi yantaqilu min halatin ila halatin hatta yaqwa zuhduhu. Orang yang arif itu hatinya terus berpindah dari satu kondisi kepada kondisi yang lain sampai zuhudnya menjadi kokoh fil khalqi terhadap makhluk. Artinya sudah tidak ada rasa toma, tidak ingin diberi, tidak tergantung apapun kepada makhluk. Wa tarkulahum, dan membiarkan semuanya itu untuk mereka. Wal i'rad anhum, dan berpaling dari mereka. Wa yarghabu fil haqqi azza wa jalla, yang dia inginkan hanyalah ingin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaqwa tawakkuluhu alaihi, dan tawakalnya, ketergantungannya kepada Allah semakin kokoh. Yadhabu anhu akhdhul asya minal khalq. Dia sudah hilang, tidak pernah lagi ingin mengambil sesuatu apapun dari makhluk. Wa yabqa 'inda akhdhiha minal khalqi ala yadil haqqi. Kalaupun dia mengambil sesuatu dari makhluk, itu pun berdasarkan keyakinannya itu adalah pemberian dari Allah, dari tangan Allah azza wa jalla. Yata'akkadu wa yata'abbadu aqluhu. Akalnya semakin kokoh, semakin kuat. Al-mushtarak bainahu wa bainal khalqi wa yujadu aqlan akhar. Dan akhirnya ada kebersamaan dia dengan makhluk yang lainnya, dan dia akan ditambahkan akal yang lain. Wahwa al-aqlu minallah azza wa jalla. Kesadaran diri terhadap Allah subhanahu wa ta'ala itu. Ya faqirul khalq. Wahai orang yang fakir. Ya musyrikan bihim. Wahai orang yang mensekutukan Tuhan dengan mereka. Ya. Lebih banyak bergantung kepada manusia daripada bergantung kepada Allah. Lebih mengharapkan pertolongan dari mitoha daripada pertolongan dari Allah. Musyrik enggak? Lebih mengharapkan bantuan dari Kaji Shihab daripada bantuan dari Allah. Musyrik enggak? Musyrik semua gitu. Jadi Allah itu lebih kecil dari orang kaya tuh dianggapnya. Yang bisa nolong orang kaya. Allah mah enggak bisa. Ihdar ayatiyaka al-maut, ngati-hati akan datang kematian, wa antala ma antafi, dalam kondisi semacam ini. Ternyata selain Allah ada makhluk yang lebih besar yang menjadi andalan kamu, yang akan bisa membantu kamu, yang bisa menyelesaikan persoalan kamu. Allah tidak pernah kamu pikirkan, karena dalam pikiranmu Allah tidak akan bisa menolong kamu. Ya, nanti kalau sudah mentok semua, teman-teman yang dihubungi angkat tangan, nggak bisa bantu, mertua sudah ampun, kakak nggak bisa, baru terakhir minta sama Allah di Sunan Gunung Jati sambil puasa. Terakhir, ya kalau sudah mentok semua baru Allah, itu namanya
Allah ditaruhnya pada posisi ta'id. Tahu ta'id tuh? Terakhir. Itu kan kelakuan manusia umumnya kan begitu. Iya. Ya, seperti itu. Ya kenapa seperti itu? Jangan sampai seperti itu. Ma yaftahillahu li ruhika babahu wa la yanzuru ilaiha. Dan apapun yang Allah bukakan untuk rahmu, pintu Allah yang telah dibukakan untuk rahmu, wala yanzuru ilaiha, dan tidak kamu lihat, li'annahu ghadban ala kulli musyrikin, karena Allah sangat marah kepada orang musyrik, mu'tamidin dengan sengaja, ala ghairihi, yang disekutukan dengan selain Allah. Alaika bil khalwah, perlu di situ kamu melakukan khalwat. Kalau hatimu sudah kacau balau seperti itu, sudah tidak pernah mengingat Allah lagi, sudah lagi tidak tergantung pada Allah lagi, perlu merenung, masuk khalwat. Amma siwallah, khalwat dari apa saja selain Allah, menjauh. Wa idza aradta an takhluwa ma'al maula fadkhul an wujudika. Apabila engkau ingin bisa hanya berkhalwat dengan Allah saja, fadkhul an wujudika, masuklah dalam wujudmu, wa tadbirika wa hadayanika. Ya, masuklah dalam wujudmu, dalam upayamu, dan dalam mengigaunya kamu. Yang setiap saat ini kamu selalu mengigau saja. Ya, berkhalwat memang perlu. Karena bagaimanapun juga khalwat itu mata tidak melihat apa-apa. Telinga tidak melihat apa-apa. Mulut tidak ngomong apa-apa. Sendirian. Ini kekuatan khalwat dengan berdiam diri. Ini luar biasa sesungguhnya. Dalam Al-Quran diceritakan bahwa pada saat kita ini tidak berbicara, di balik itu ada sesuatu yang luar biasa. Nabi Zakaria, ayatuka alla tukallim nasa salasa layalin sawiyah. 3 hari. Padahal dia mengeluh, laqad wahanal admu minni wastala rasul syaiba, laqad balagtu min al-kibari atiyya wa kana mar'ati akhirah. Setelah berpuasa, dia dianugerahi seorang putra namanya Yahya. Siti Maryam juga sama. Inni nadartu lirrahmani sauma falan ukallima al-yawma insiya. Diberikan anugerah seorang putra yang menjadi rasul yang besar, Nabi Isa alaihissalam. Ternyata Nabi Musa tidak sanggup untuk diam tuh. Merepet baik. Iya. Padahal Nabi Khidir, syaratnya apa? Jangan ngomong. Jangan nanya. Udah ikut aja. Ternyata lain juga. Laqad jita syai'an imra. Apa ini? Nah, enggak bener loh. Nah. Ya, enggak lulus. Tapi ya pada akhirnya diluluskan juga sih. Tapi dia kan nilainya pas. Iya, ya. Ya sudah mampu lulus beliau. Tapi akhirnya diterangkan juga. Jadi ini artinya bahwa yang perlu kita sadari sehari-hari. Orang kalau diam, sebetulnya dia tidak berbicara dengan sesama. Tapi dia berbicara dengan dirinya sendiri. Nah, ketika kita berbicara dengan diri kita sendiri, di situ komunikasinya sangat jujur. Tapi kalau kita ngobrol sama orang lain, campur baur dengan kebohongan. Ketika di hadapan orang lain,
kita akan selalu membela kesalahan kita. Kapan kita mengakui salah? Ketika kita sedang sendirian. Bahwa dalam keadaan sendiri orang itu merasa lebih jujur. Ya. Sekali lagi bahwa kejujuran ini berat banget ya. Introspeksi itu kesulitannya satu, karena kita tidak jujur. Kenapa tidak jujur? Kita selalu beralasan untuk mencari dalil membenarkan apa yang kita lakukan. Beli ngaku salah, kelakuan gitu. Ya, saya di mana salahnya? Apa salah saya? Masa begitu salah? Dan seterusnya dan seterusnya. Makanya sekali lagi, benar bukan kata orang. Ya, benar bukan kata nafsumu, tapi benar kata Allah. Yang pada saat yang sama nafsumu mengatakan tidak benar, tapi Allah mengatakan benar. Dan banyak sekali dalam kita sehari-hari itu memang masyarakat seringkali tidak mengakui akan kebenaran kita karena tidak sesuai dengan selera mereka. Apapun yang kita lakukan selalu dipersalahkan. Dan kamu jangan bingung ketika mencari kebenaran. Kebenaran jadi siapa? Jadi dewek. Kata orang lain, bahwa benar kata orang lain tidak menjadi standar. Benar kata kamu tidak menjadi standar. Ya, dan kebenaran yang kita capai sebetulnya hanya relatif kok. Kebenaran mutlak hanya Allah yang tahu. Sehari-hari kita ini dikiranya selalu melakukan yang benar saja. Padahal semuanya salah. Iya. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunah. Dikiranya berbuat baik terus. Ternyata yang kita lakukan semuanya kejahatan semuanya. Begini. Kalau kita hidup ini tidak berdasarkan standar hati nurani sendiri dan Tuhan yang maha kuasa, kita menggunakan standar yang berlaku di masyarakat, perlu atau tidak, kamu akan merasakan kelelahan yang luar biasa. Sebab apapun yang kau lakukan pasti akan ditanggapi dengan reaksi yang berbeda-beda. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ada yang memuji, ada yang mencaci. Ana sing ngalem, ana sing boyok. Sulit kamu untuk melakukan kira-kira semua orang senang kepadaku. Enggak mungkin. Tetap aja akan ada orang yang tidak suka kepada kamu. Apapun buktinya, tetap orang akan tidak suka kepada kamu. Ketika saya menghormati seorang pejabat, bupati, atau menteri, atau saya muliakan, apa komentarnya? Dasar penjilat. Ketika saya menolong seorang pelacur yang pengen laris, otaknya sadar, nggak pakai sadar, masa mendoain pelacur, betul kan? Padahal mah saya kasih wiridan, pengen laris dibaca setiap habis sholat, berarti dia setiap hari melakukan sholat 5 waktu. Karena dia melakukan sholat 5 waktu, dia mendapat hidayah dari Allah. Ketika saya menolong orang preman, orang jahat, semua saya hormati. Apa kata mereka? Itu orang tidak layak untuk dibantu. Kok pakai sakit mau bantu juga?
Jadi ketika kita tidak menghormati tamu juga disalahkan juga. Kalau ada orang miskin saya abaikan kok, ya boleh pilih kasih. Hormat satunya mau sugi, melarat mau ora. Percaya nggak? Apapun yang kau lakukan, tidak mungkin semua orang senang. Percaya nggak? Dan Allah juga bikin manusia-manusia spesial. Ya, yang mengganggu kamu, yang ya dikasih penyakit hasud yang gede di hatinya, sehingga apapun yang kau lakukan itu selalu dirocok. Kamu beli mobil juga Avanza, apa ngomongnya paling nggak kredit. Ya, lalu sekarang begini, semua yang kau lakukan, jujur nih, yuk kita buka kitab kamu. Malaikat apa yang nulis amal tuh? Roke Patin. Tolong pinjam bukunya santri saya nih. Ternyata semua yang kita lakukan untuk menyenangkan sesama kita, menyenangkan masyarakat kita, menyenangkan istri kita, menyenangkan guru kita, menyenangkan murid kita, menyenangkan kita. Dan kita tidak berpikir bagaimana menyenangkan Allah. Jujur. Pernahkah kamu melakukan sesuatu untuk menyenangkan Allah? Itu masalahnya. Iya. Dan ditambah lagi nanti iblis pun tidak akan membiarkan kamu melakukan sesuatu untuk menyenangkan Allah. Minimal untuk menyenangkan dirimu sendiri. Ya, saya mau ngasih sodako sama orang. Si iblis ngomong, ntar jangan sekarang ngasihnya, nanti kalau sudah banyak tamu. Maksudnya apa? Iya, supaya mendapat sanjungan dari orang. Oke, sekarang saya mau nanya, kamu disanjung seneng nggak? Tolong terangkan kepada saya kesenangan yang kamu rasakan, tolong jelaskan bagaimana. Apa cungu dapat yang kerengap, matanya berkunang-kunang. Itu kan hanya hayalan kamu semuanya. Jadi ternyata kesenangan-kesenanganmu itu hanya hayalan belaka. Sesungguhnya yang paling menyenangkan itu adalah yang menyenangkan Allah sebetulnya. Percaya enggak? Bagaimana kamu menyenangkan orang? Sulit, tidak ada rumusnya. Iya, karena keinginan orang itu terus bergerak, berubah dan sebagainya. Ya, bahwa manusia itu selalu berkeluh kesah. Ini watak manusia. Nggak dapat suami berkeluh kesah. Aduh, malu banget. Saya ini jadi perawan tua, tontonan orang. Iya kan? Akhirnya meta kemat saya kasih. Terkabul dapat suami yang baik. Ya kan? Setelah punya suami, ngelus dada juga. Ya, jam 9 masih di rumah, belum berangkat, masih gada-gede. Iya. Sudah 6 tahun rumah tangga, belum dikarunia anak. Berkeluh lagi enggak? Sepi banget, ya Masya Allah. Oleh tetangga suara bayi menangis, merdu banget suaranya. Menggendong-gendong bayi. Dia hampa. Seperti hidup ini tidak bisa abadi kalau nggak punya anaknya. Ya. Setelah punya anak 1, 2, 3. Lalu sudah ada lagi biaya kuliahnya, biaya sekolahnya. Lalu kapan kamu senangnya? Kapan senangnya kamu? Nun? Sekarang saya ingin bagaimana caranya kita menggapai kesenangan yang sejati. Itu kesenangan-kesenanganmu, keinginan kamu itu hanya fata morgana, hanya hayalan belaka. Nonsen semuanya. Ya enaknya orang disanjung seperti apa sih? Gak jelas kok.
kamu menyerahkan bantuan terus keprok semuanya. Seneng nggak? Masih enak juga lagunya Celine Dion disuruh keprok mah. Iya, enak lagunya ada. Apalagi keproknya keprok pramuka. Sejak itu kamu naik pitam. Mulai hari ini jangan berharap minta sumbangan dari aku lagi. Unyuk, udah keprok pramuka. Prok. Wah, ngecek. Ketika kamu tidak sesuai dengan masyarakat, kamu dihina. Iya kan? Yang goblok, yang malas, yang segala macam. Selalu dipersalahkan. Dan kamu sakit hati. Inilah makanya sudah sekarang lepaskan semuanya itu, bergantunglah hanya kepada Allah saja. Hanya bergantung kepada Allah saja. Jangan ada harapan apapun. Kamu jangan terlalu berharap pengertian orang lain. Jangan berharap kebaikan orang lain. Silakan dikomunikasikan sajalah. Belum tentu orang itu mikirin kamu kok. Dan setiap kamu minta sesuatu, mesti ada imbalannya. Dengan sesama, itu mesti ada imbalannya. Gue ngasih lu ngasih apa sama gue? Ada imbalannya. Suatu ketika kamu tidak bisa mengembalikan jasanya, akan dituntut. Lupa kamu ya. Diungkit lagi. Dan itu sangat menyakitkan. Kesimpulannya hari ini, siapapun di sini yang masih belum bergantung kepada Allah saja, dalam kondisi apapun, kamu hidupmu sengsara semuanya. Nggak ada enaknya. Iya kan? Jadi ya sudah. Penilaian masyarakat ya terserah. Yang penting Allah senang kok. Kalau orang semuanya tidak senang, tapi Allah senang, siap? Orang semua senang, tapi Allah nggak senang. Mihak siapa? Mihak Allah atau manusia? Dan kembali pada akhirnya mah, bahwa nanti di penghujungnya mah, rizki kamu itu yang bagaimana sih? Rizki yang kamu harapkan dari Allah itu apa sih? Ini juga nggak jelas. Setelah dikasih hati ngerogok, dulu merengek beli mot sepeda. Setelah dikabulkan, jadi nanti di penghujungnya satu tingkat kebahagiaan adalah ketika selamanya kamu selalu bersyukur kepada Allah. Walakal hamdu alama qadat. Aku selalu memujimu apapun yang menjadi keputusan. Nantinya miskin senang, kaya apalagi. Sakit senang, sehat. Kalau tidak akan terbalik. Sehat susah, sakit. Kaya susah, miskin. Jadi selamanya kamu susah atau kamu selamanya bahagia. Enggak apa-apa, saya mau mengulang-ulang supaya bisa masuk dalam pikiran kita. Dapat duit banyak, dapat sedikit, nggak dapat duit, duitnya hilang. Nggak dapat suami, ketemu pacar, ngajak kawin, punya suami, suaminya kawin lagi. Kalau kamu bisa begitu, berarti hidupmu adalah bahagia 100%. Ya kan dulu mah, oleh duit, alhamdulillah. Oleh akeh, oleh sedikit, belum oleh duit, duitnya hilang. Wiridan kun belah. Bung, jangan terikat dengan materi. Materi ini tidak menjadi persyaratan kebahagiaan. Faktor yang paling substantif sebetulnya adalah kesehatan.
Orang kalau sehat, enak hidup. Makan ikan asin atau makan sate. Mana enak? Kalau giginya sakit, makan ikan asin giginya sehat. Jadi yang enak itu satenya apa giginya yang sehat? Ini tidak bisa dibohongi. Tidur di spring bed apa kelasa bodol? Kalau boyoknya sakit? Iya, kelasa bodol tapi berpelukan dengan istri tercinta. Makanya, jadi akhirnya mah, kapan kamu senang ketika kamu sudah menerima apapun pemberian Allah. Walakal hamdu alama dibaca berikutku. Ya, jadi artinya ketika memuji Allah itu jangan ada batasan. Aduh, gusalaku bisaan ya, bisaan mana? Iya. Memuji Allah itu seberapa banyak? Sepenuh langit, sepenuh bumi, dan sepenuh seberang sononya langit, dan sepenuhnya seberang sononya bumi. Sami Allah liman hamidah Rabbana lakal mil'u samawati wa mil ardi wa mil'u ma syi'ta misyal. Tidak ada. Jangan ada ruang-ruang kosong. Semuanya hanya memuji Allah saja. Ya. Nah, kalau kamu semuanya sudah menyerahkan pujian sanjungan itu kepada Allah, dan kamu sudah tidak berharap sanjungan dan pujian dari siapapun, maka hidupmu sangat murah meriah. Dimanapun kamu bahagia. Karena ternyata biaya yang paling mahal di dunia ini adalah biaya sanjungan. Kalau kamu bajunya biasa, agogo, berapa harganya itu? 30.000 cukup menutup aurat. Kenapa kamu beli baju sutra yang harganya 5 juta? Menjadi mahal. Rumah yang penting enggak bocor, 30 juta cukup kok. Kenapa sampai 30 miliar? Karena sanjungan. Mobil asal gelinding 20 juta sudah bisa kan? Kenapa beli Lamborghini yang 14 miliar? Karena sanjungan. Padahal ketika engkau hidup bergelimang kemewahan, boro-boro mata mereka menyanjungmu, tapi akan muncul kedengkian, kehasutan. Percaya enggak? Ini terbalik-balik. Jadi biaya sanjungan itu sangat mahal harganya. Kawin. Berapa KUA? Mana pandai? 1.700.000. Datang KUA, sahabat suka, uang tukar sudah selesai 200. Sampai kenapa sampai mengambilkan biaya 300 juta? Karena sanjungan. Jadi yang membuat hidupmu mahal karena dalam pikiranmu ingin menjadi orang tersanjung. Lah iya. Sudah yakin? Jadi kalau sudah kamu tidak mengharapkan sanjungan, hidup ini menjadi 3M. Murah, meriah, bisa ngatur. Iya, assalamualaikum.